Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan hingga saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam segala hal, termasuk dalam menjaga lisan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat, yaitu menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, lisan adalah anugerah Allah yang sangat berharga. Dengan lisan, kita bisa menyampaikan ilmu, memberi nasihat, menghibur orang lain, bahkan membaca Al-Quran dan berzikir. Tapi ingatlah, jika tidak dijaga, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka. Fitnah, ghibah, adu domba, berkata kasar hingga berdusta, semuanya keluar dari lisan dan bisa menimbulkan dosa yang besar. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Kahf ayat 18 yang berbunyi, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid", yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surah Kahf ayat 18. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita selalu dicatat. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan. Mari kita renungkan, berapa banyak orang tersakiti karena ucapan kita. Berapa banyak hubungan rusak karena kata-kata yang tak dijaga. Berapa banyak dosa terkumpul hanya karena lisan dibiarkan diam. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kata yang ia anggap biasa, namun karena kata itu ia tergelincir ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, izinkan saya berbagi satu kisah. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amankah jika aku menjaga lisanku?" Rasulullah menjawab, "Jagalah lisanmu." Jawaban itu singkat namun dalam. Kita tidak pernah tahu satu kalimat kita bisa membangun seseorang ataupun sebaliknya menghancurkannya. Pernah ada seorang anak yang murung karena sering dijuluki bodoh oleh teman-temannya. Ia pun tumbuh tanpa percaya diri. Bertahun-tahun kemudian ia bercerita, "Yang menyakitkan bukanlah karena aku memang bodoh, tetapi karena aku mulai percaya bahwa aku memang bodoh." Begitulah dahsyatnya lisan. Ucapan bisa menjadi doa, namun ucapan juga bisa menjadi luka. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari kisah ini mari kita ambil pelajaran betapa pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Maka biasakanlah berkata baik atau lebih baik diam, menghindari ghibah, fitnah dan adu domba, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, bersikap lembut dan sopan saat berbicara, menggunakan lisan untuk zikir dan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, menjaga lisan adalah bagian dari menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang muslim. Jika lisan kita bersih, insya Allah hati kita pun akan ikut bersih. Karena itu, mari kita jadikan lisan ini sebagai alat penyambung silaturahmi, penyebar ilmu dan sumber pahala. Jika kita ingin meraih surga, maka jagalah dua hal. Jagalah hati dan lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari ucapan yang sia-sia, menyelamatkan kita dari perkataan yang menyakiti, menjadikan lisan kita sumber kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dakwah singkat yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya memohon ampun. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.